Renungan Harian Jemaat GPM Mar Bali, Minggu, 29 Januari 2023, dengan tema mingguan, Gereja yang Berbahagia, Menjadi Kuat. Nas bacaan, Injil Matius pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus, tema minggu khotbah ini adalah, Gereja yang Berbahagia, Menjadi Kuat. Tema ini menegaskan dua hal, yaitu, pertama, gereja harus berbahagia atau bersukacita. Dan kedua, berbahagia menjadi energi dan spirit kekuatan gereja. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12 menjelaskan, rumpun ucapan bahagia yang dikhotbahkan Yesus di bukit atau gunung. Mengapa Yesus berkhotbah di gunung atau bukit, bukan tempat lain? Dalam Injil Matius, gunung menjadi tempat monumental bagi Yesus, yaitu, pertama, gunung adalah situs pusat pengajaran dan pemuridan Yesus kepada pengikutnya. Yesus naik dan mengajar di gunung. Matius 5 ayat 1. Kedua, pencobaan Yesus di gunung. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ketiga, Yesus dimuliakan di gunung. Matius pasal 17, dan keempat, perintah misi dan penginjilan bermula dari gunung, Matius pasal 28. Figurasi gunung senada dengan imajinasi gunung di Perjanjian Lama, pemberian 10 dasar titah di Gunung Sinai. Apa makna gunung? Gunung menjadi simbolisasi tempat orang berjumpa dan bergumul sangat dekat dengan Tuhan. Ketika naik ke gunung, orang meninggalkan kesibukan dunia, melepaskan ego dirinya, menikmati kesunyian dan memandang hanya kepada Tuhan. Bagaimana orang Waai memaknai gunung? Gunung Salahutu adalah gunung tanah, pusat negeri lama, tempat orang tua dan leluhur kita membangun hidup dan membangun kedekatan dengan kekuatan ilahi. Orang merintis hidup jasmani dan rohaninya dari gunung. Jemaat Kekasih Kristus, dalam teks ini, Yesus berkhotbah tentang ucapan berbahagia. Ungkapan ini disebutkan 9 kali dalam teks ini. Pertanyaan penting, apa dan siapa orang yang berbahagia? Teks ini tidak menghubungkan suasana berbahagia dengan hidup bersenang-senang, berpesta pora, atau dengan kepemilikan harta atau barang. Tetapi bahagia terkait kualitas hidup. Bahagia disebut dengan lishere, bahasa Ibrani, artinya orang yang berada pada jalan yang benar dan baik, sesuai kehendak Tuhan. Bahagia bukan terkait atribut luar manusia, tetapi sikap batin dan sikap hidup di dalam Tuhan. Matius 12 menyebutkan rinci sebagai berikut. 1. Orang yang miskin disebut berbahagia, karena ia hidup dari belas kasihan dan kemurahan Allah. Orang yang miskin mendapat sedekah dan keadilan dari Allah. 2. Orang yang berduka, diberi penghiburan oleh Allah. 3. Orang yang lemah lembut akan menguasai bumi, karena kelembutan dan kelemahannya diubah Tuhan menjadi kekuatan. 4. Berbahagia orang yang membawa damai, shalom, karena mereka mendapat status sebagai anak-anak Allah. Itu ciri khas anak-anak Allah, karena menghadirkan damai dari hati dan dirinya sendiri. 5. Berbahagia mereka yang dianiaya dan dicela karena kebenaran, karena mereka mengalami dan menyaksikan karya keselamatan Allah. Semua orang yang hidup di dalam Tuhan, dipastikan akan bersukacita dan berbahagia, serta diberi jaminan berkat, yaitu upahnya besar di surga, kini dan di sini. Apa pesan teks ini bagi kita di saat ini? Pertama, Yesus berkhotbah, mengajar dan memperdengarkan Injil firman Tuhan dari gunung yang tinggi kepada banyak orang, tanpa alat bantu suara, mikrofon. Yesus memperdengarkan suaranya dengan penuh roh dan kewibawaan surgawi. Sikap responsif audiens atau pendengar saat itu adalah mendengar dan taat. Bagaimana dengan konteks sekarang? Pendeta berkhotbah di mimbar bahkan pakai alat bantu mikrofon sekalipun, masih ada umat tidur dalam ibadah. Aneh bin ajaib.
Mimbar adalah simbolisasi gunung kudus Tuhan. Dari sinilah berita baik dan keselamatan dititahkan kepada kita. Beri telinga dan hati mendengar suara Tuhan, agar kita mengecap kebahagiaan. Kedua, hal berikut, Yesus tidak hanya berdiam dan nyaman menetap di bukit atau gunung. Yesus rela turun dari gunung menjumpai manusia berdosa dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka. Ketiga, ingatlah pesan dalam Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku agar hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Kita bukan akan menjadi garam dan terang dunia, tetapi Yesus adalah garam dan terang dunia itu sendiri. Kita harus menerangi dan menggarami dunia sebagai pengikut Yesus. Kita bukan hanya memberi contoh, tapi kita adalah contoh pengikut Yesus yang sejati. Selamat mengikuti jalan Tuhan dan selamat berbahagia di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.